pertama adalah ujilah hati sih. Maksudnya apa? Yesus tuh selalu berkata tentang kasih. Saya yakin iman Kristen kita ini berlandaskan tentang kasih. Ingat ya 1 Korintus pasal 13 ya. Itu kan pasal 12, pasal 14 tentang karunia yang membangun dan lain sebagainya yang luar biasa. Tetapi pasal 13 dijadikan jangkar untuk memegang pasal 12 dan 14. Artinya sebagus apapun, sekeren apapun khotbahmu, nubuatanmu, karuniamu, apapun karunianya, kalau tidak berdasarkan tentang kasih, maka semuanya seperti gong yang gemerincing. Itu Alkitab bilang begitu. Kita harus menguji hati. Sama kayak saya gini bikin vlog ini ya. Sebenarnya saya udah gimana ya rasanya. Kan ada beberapa temen tuh tanya, anak-anak pemuda tanya. Saya udah terpikir juga sih, udah aja buat video deh supaya bisa langsung meresponnya gampang, gak usah mengulang kalimat-kalimatnya. Tapi apakah itu yang utama ya? Rasanya enggak sih. Makanya momen ini saya pakai untuk menguji hati saya, apakah saya cinta Tuhan. Kalau saya cinta Tuhan, maka saya juga cinta pada jemaat Tuhan gitu loh. Makanya kalau cinta pada jemaat Tuhan, saya mau bela-belain bikin ini. Supaya apa? Teman-teman semua yang dengerin video ini juga punya hati untuk semakin cinta Tuhan dan sesama. Jadi mulailah dari mengasihi Tuhan. Merespon dengan bijak bukan berarti menutup mata. Karena kadang-kadang kita menutup mata terhadap sebuah kejahatan juga nggak bagus sih. Ya. Saya selalu kasih analogi gini deh. Kan waktu itu ada jemaat nih. Jemaat tuh sakit jantung. Terus kemudian mau dioperasi kan, harus dibypass. Nah, saya waktu itu hadir. Nah, keluarga dengan kerabatnya mungkin ya lagi diskusinya ke dokter mana nih, dokter A, dokter B gitu loh. Nah, saya waktu menyaksikan mereka berdiskusi, saya melihat ada beberapa hal yang benar juga ya. Maksudnya yang ini udah tua, yang ini masih muda, yang ini lulusannya begini, yang ini ngomong begini, dokter ini ngomong gini, dokter ini ngomong begini. Jadi itu ada dua dokter lagi didiskusikan. Dan mereka waktu mendiskusikan dokter ini menganggap diskusi ini penting sih. Walaupun yang A, dokter A misalnya berbeda pandangan dengan dokter B. Ya kita yang ada di sekelilingnya kan nggak mungkin nggak ikutan dong. Karena apa? Karena diskusi ini penting sekali untuk keselamatan dari jemaat yang mau dioperasi jantungnya gitu loh. Jadi kalau masalah kesehatan aja ada perdebatan antara dokter A dan dokter B, kita ikut-ikutan, ya mau nggak mau lah kita ikut. Kita pengen memberikan sebuah saran, masukan, kita pengen denger kan begitu kan. Ini masalahnya masalah apa? Masalah fisik. Tapi bayangkan kita ini sedang dioperasi secara rohani oleh hamba-hamba Tuhan mungkin yang mengaku seperti yang saya bilang tadi, nabi-nabi palsu. Saya nggak ngomong siapa yang nabi palsu gitu loh. Tapi kan kita perlu ikut dong di dalamnya, mendengarkan. Kenapa? Karena ini bukan hanya sekedar ini gereja kamu, ini kan udahlah kamu khotbah di gerejamu aja, nggak usah ngurus gereja yang lain. Nggak bisa gitu loh. Karena ini masalahnya adalah ada sahabat saya, saudara saya, teman saya di luar sana yang sedang dioperasi rohaninya oleh seorang pendeta mungkin yang bahkan nggak pernah tahu dan nggak pernah belajar. Bayangin aja deh, kalau ada dokter belajar mengoperasi secara otodidak gitu loh. Kamu dioperasi, dok, belajar di mana? Enggak, saya belajar dari YouTube, dari baca buku, gue bisa kok ngoperasi. Yang bener aja dong gitu loh. Nah ini masalahnya apa? Fisik. Nah sekarang kita bicara apa? Rohani. Nah rohani kita ini lagi dibedah gitu loh. Sama siapa? Sama orang yang mengaku pendeta. Yang maaf, mungkin kalau Anda membaca recordnya, mungkin ya pendetanya, saya bukan ngomong jadi pendeta belajar otodidak, nggak bisa. Bisa aja sih gitu loh. Tuhan tuh bisa menolong kita gitu loh. Tapi paling tidak ini menjadi salah satu alasan kan kita berpikir. Maksudnya nggak bisa juga kita diem aja gitu loh. Kita kan perlu juga bertanya, Pak, ini bener nggak sih Pak? Kalau ada orang ngomong begini, menurut Bapak gimana? Kalau ada firman ngomong begini, menurut Bapak bagaimana? Dan pendeta tersebut harus bisa bertanggung jawab, menjelaskan apa yang ada di dalam Alkitab. Nah saya kan ini oknum ya, saya juga nggak bisa ngomong semua pendeta sih. Cuma kita juga nggak bisa menutup mata, faktanya ada pendeta yang nggak beres. Ada gitu loh. Ngapain mereka ngumpulin jemaat demi apa? Mengumpulkan duit. Oh Pak, Bapak menghakimi. Enggak, ada datanya kok. Sudahlah, kita nggak usah berdebat tentang hal itu. Selalu ada dari sejak perjanjian lama ada kok
bapak-bapak gereja ada kok. Saya juga bukan ngomong saya ini kebaikan, enggak gitu loh. Saya juga punya banyak kesalahan, saya juga punya banyak ya ketidaksempurnaan gitu loh. Tapi kalau berkaitan dengan firman Tuhan dan ajaran saya sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tolong tegur saya, kasih tahu saya, mari kita diskusi bersama-sama begitu. Karena gini, kasih itu membuka ruang terhadap perbedaan, ya, membuka ruang terhadap perbedaan dengan semangat tetap mengasihi pribadinya. Jadi kalau pandangannya berbeda, bagaimana Pak? Kita diskusi, kita cari kebenarannya apa? Karena kita mengasihi dia. Tukan dan pastikan yang kita diskusikan itu adalah bukan orangnya gitu. Karena kalau kita ngomong tentang orangnya, nanti sifatnya bisa subjektif, bisa gini, suka dan tidak suka. Karena panggilan kita teman-teman sekalian bukan untuk disukai oleh banyak orang. Karena kalau kita punya prinsip gini, kalau banyak orang yang suka sama kita, maka apa yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran, maka Yesus pasti salah. Kalau teorinya gitu loh ya, kalau teorinya gitu, kalau cara berpikirnya begitu. Kenapa? Karena Yesus tuh kurang baik apa? Pengajarannya betapa sangat dalam dan luar biasa. Tapi ada aja tuh yang gak suka sama Yesus gitu loh. Dan yang luar biasanya adalah Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka yang tidak suka sama Yesus. Nah ini emang gak gampang sih, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Tapi poinnya adalah begini, walaupun kita ini tidak disukai oleh orang karena kita menyatakan kebenaran, ya memang sudah panggilan kita kok. Proses pengudusan hidup kita yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita juga berkompromi terhadap kebenaran demi kita ini bisa diterima oleh orang banyak. Karena lebih baik dianggap jahat oleh orang tapi berkenan di hati Allah daripada kita merasa pengen dianggap baik oleh sesama tapi pada saat yang sama kita juga menyakiti hati Tuhan. Buat apa? Jadi teman-teman sekalian yang mendengarkan video ini, saya nggak ngomong kita berhenti diskusi, silakan Anda bisa berdiskusi. Tapi diskusinya yang sehat, diskusinya yang jelas, fokusnya apa yang Anda tanyakan. Ya, tempatkan Alkitab itu di atas sebagai otoritas yang tertinggi. Jangan kita ini mencoba untuk memperkosa Alkitab dengan ayat-ayat, kita tidak mau belajar. Karena gini ya, saya mendapatkan satu inspirasi gini, orang yang di dalam Kristus itu selalu teachable itu selalu pengen belajar dan diajar gitu, selalu membuka ruang untuk diskusi. Saya sendiri juga selalu membuka ruang untuk diskusi sih. Misalnya beberapa kali kalau ada seminar apologetika dan lain sebagainya, saya melihat ada beberapa kebenaran umum di dalam agama-agama tertentu, dan saya bisa memahami itu sebagai cara atau gambar rupa Allah yang hadir di dalam diri manusia yang sudah jatuh dalam dosa gitu loh. Saya tidak lagi menjadi penghakim, enggak. Yang menjadi penghakim tertinggi adalah orang pribadi yang punya otoritas untuk melakukan itu, yaitu hanyalah Tuhan, atau itu adalah firman Tuhan. Makanya teman-teman, Anda harus memahami mengapa saya menganggap diri saya reform, bukan sekedar denominasinya reform dan lain ajarannya reform, bukan sih, tapi lebih kepada sebuah semangat. Nah ini penting, karena buat saya semua gereja harusnya reform ya. Artinya apa? Kembali ke Alkitab, menempatkan Alkitab menjadi otoritas yang tertinggi. Biarkan dia menuntun hidup kita, dia yang memimpin pikiran kita, dia yang menguasai batin kita, dia yang mengajar kita untuk mau dibentuk semakin serupa dengan Tuhan. Nah yang terakhir, kalau teman-teman mau belajar, ini baik ya, lagi mumpung kita ada di rumah. Ini buku Hans Maris ya, ini minta maaf mungkin juga koleksinya lebih ke ekstrim kanan atau kiri, tapi bagaimanapun juga jangan lihat itu, tapi belajar di dalamnya ada ini ya, pelajaran khusus yang bisa kita pelajari, yang kita bisa introspeksi. Ini buku yang pertama ya, buku ini sangat baik, yang saya baca berkali-kali buku ini ya. Dan sebagai penyeimbangnya adalah buku Jonathan Edwards. Nah ini Pengalaman Rohani Sejati, kelihatan nggak sih? Nah ini ya, Rohani Sejati. Nah ini bagus karena buku ini dibuat karena gini, Jonathan Edwards sih ini ya, salah satu penggagas revivalist di Amerika ya. Jadi waktu dia melakukan KKR, dia ini sempat disindir oleh kelompok reform karena menempatkan emosi itu jadi dominan gitulah, katanya begitu sih. Nah buku ini tuh mulai dikupas sih untuk bisa lebih melihatnya gini kan, beberapa orang Protestan atau reform tuh
terlalu menekankan akal budi ya. Akal budi akhirnya terkesan, nih lagi-lagi nih terkesan tidak memakai perasaan, tidak pakai afeksi ya, tidak pakai perasaan. Semuanya tuh berhenti di knowledge, di pengetahuan. Walaupun orang reform tuh percaya iman tuh terdiri dari 3 aspek kan, notitia, asensia, dan fiducia. Notitia pikiran ya, pengetahuan, persetujuan ya, hati, lalu kemudian tindakan fiducia, sebuah kehendak. Nah itu orang reform percaya itu. Tapi kadang-kadang juga nggak terlalu fair, karena beberapa orang, lagi-lagi nggak semuanya, itu lebih penekanan kepada akal budi, lalu kemudian tidak lagi mengangkat isu tentang perasaan. Nah, ini bagus sih, melihat sampai sejauh mana. Nah, teman-teman yang mau belajar tentang sejarah gereja, tadi yang saya bilang, perdebatan, diskusi yang ada, lalu kemudian terjadi perpisahan, buku ini bagus. Buku ini buku sejarah gereja. Ya, alur-alur dari awal, abad pertama, abad kedua, zaman Renaissance, ya, tokoh-tokoh gereja yang mungkin Anda pernah dengar, sekelewat di media sosial, semuanya ada disinggung di sini, dan kita bisa melihat secara lebih utuh sih. Kok ada banyak aliran, dan saya yakin aliran-aliran yang sesuai dengan firman tentunya ya, dan menempatkan Kristus sebagai kepala gereja yang adalah Tuhan, lalu kemudian Alkitab menjadi otoritas yang tertinggi dalam gereja. Itu selalu Tuhan tuh punya cara masing-masing ya, untuk beberapa tempat dengan denominasi tertentu. Dan yang terakhir sekali, nah saya lagi baca buku ini, sebentar lagi saya akan buat reviewnya. Buku Timothy George ini bagus banget ya, teman-teman sekalian, akan membongkar kehidupan Luther ya, lebih dalam. Ya, ini saya diberkati sekali dengan buku ini. Saya melihat bahkan sejak zaman reformasi pun sebenarnya Luther itu menekankan tentang aspek afeksi sih, emosi, perasaan. Dia orang yang misalnya contoh salah satunya aja ya, dia sempat ngomong, jangan mencetak buku saya terlalu banyak karena saya takut orang lebih mengidolakan saya daripada Kristus. Tuh wow sih, maksudnya nggak banyak orang yang tahu itu, dan kadang-kadang kita itu juga terlalu mengidolakan. Jadi dia ngomong jangan pakai nama Lutheran, Luther apa, jangan deh ya, supaya waktu saya mati sudah biarkan saya mati saja. Bahkan dia ngomong saya ini cacing hina sampai apa, saya nggak ada apa-apanya, biar nama Yesus saja yang dikenal gitu loh, jangan saya. Dan ini kesaksian yang sangat luar biasa melalui buku ini ya, sama dengan para reformator, termasuk juga dia membuka banyak hal tentang diskusi perdebatannya dengan beberapa orang di sekelilingnya yang nggak cocok. Oke, sampai di sini saja guys, teman-teman sekalian. Jangan lupa komen, share, di like, dan jangan lupa subscribe di YouTube channel saya. Oke, gitu aja. Ya, Soli Deo Gloria. Ya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.